Hai, selamat datang kembali di channel Dew Gadget. Ini adalah Hi-Tune X5 from Ugreen. TWS ini sudah mendukung Qualcomm aptX, Bluetooth 5.2, dan yang tidak kalah menarik lagi, TWS ini juga sudah mendukung gaming mode. So, tanpa berlama-lama kita mulai reviewnya. Disclaimer terlebih dahulu, unit yang saya review ini adalah unit kiriman dari Ugreen, tetapi dari pihak Ugreen tidak ada intervensi mengenai opini yang saya akan sharing ke teman-teman. Jadi saya akan mencoba seobjektif mungkin menurut pengalaman saya pribadi. Kita mulai terlebih dahulu dari build dan desainnya. Untuk desainnya, Hi-Tune X5 ini tergolong unik ya. Ini mungkin bukan untuk semua orang. Untuk desain housingnya little bit weird untuk saya pribadi. Kemudian untuk build materialnya ini tergolong solid ya, meskipun ini menggunakan bahan plastik dengan magnet di bagian penutupnya, dan untuk dudukan housingnya juga ada magnetnya. Jadi kalau kalian balik dengan tutup terbuka ini tidak jatuh. Lalu untuk desain earbudnya seperti yang saya bilang tadi itu agak sedikit aneh, bukan untuk semua orang. Ini agak seperti biji almond ya, tetapi yang saya suka adalah fittingnya cukup nyaman, nggak lepas-lepas. Ini tergantung pemilihan ear tips yang ada di dalam boxnya. Ini cukup lengkap paket pembeliannya. Kalau di bagian belakang di sini ada satu tombol pencet, di sini digunakan untuk mendeteksi indikator baterainya. Kalian tinggal pencet sekali saja. Lalu untuk fungsi indikator lainnya, kalau kalian meletakkan TWS-nya 1 atau 2, ini di sini ada indikatornya lengkap atau belum. Lalu di bagian bawah ada USB Type-C. Kemudian hal yang saya suka lagi dari TWS ini adalah bagaimana cara connectingnya. Ini untuk connectingnya kalian tinggal buka cangkangnya, lalu kalian aktifkan Bluetooth-nya di HP kalian, langsung terdeteksi Hi-Tune X5 langsung ada di situ. Tinggal pairing atau hubungkan sekali saja. Jadi untuk connecting berikutnya kalian tinggal buka cangkangnya saja, tidak perlu pair lagi. Dan bagi kalian yang out of range atau jauh dari source musiknya, itu kurang lebih 10 meter akan terputus sendiri ya, itu normal. Dan untuk mengkonekkan lagi kalian tinggal mendekat di jarak 10 meter. Jadi ini untuk masalah connectingnya saya bisa memberikan nilai 10 di TWS ini. Kemudian sebelum kita masuk ke overall sound quality-nya, saya pengen ngasih tahu terlebih dahulu bagaimana tata cara penggunaan di TWS ini. Ini salah satu TWS yang memiliki sensitivitas yang cukup bagus. Ini saya jarang banget fail ya ketika saya memencet sensitivitasnya. Dan di sini ada volume adjustment juga. Untuk play dan pause kalian perlu tap sekali, lalu untuk tap 2 kali kalian bisa menaikkan dan menurunkan volume. Kalau menaikkan itu kalian pencet di TWS yang sebelah kanan, tetapi untuk menurunkan kalian pencet di sebelah kiri. Untuk tap 3 kali kalian bisa next song untuk sebelah kanan, untuk sebelah kiri itu previous song, sama 3 kali. Untuk tap 4 kali ini sudah mendukung gaming mode. Ini tap 4 kali langsung ada suara gaming mode seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk PUBG. Nanti kita akan menyontohkan bagaimana latency yang dihasilkan di TWS ini. Lalu untuk mengaktifkan Google Assistant kalian tinggal tekan 2 atau 3 detik, kalian tahan saja, itu secara otomatis langsung muncul Google Assistant-nya. Jadi untuk pengaturannya ini cukup mudah, dan yang saya suka yaitu tadi sensitivitasnya ini cukup bisa diandalkan di setiap waktu. Kemudian untuk baterainya ini single charge-nya 7 jam, dan untuk kemampuan di dalam cangkangnya ini up to 28 jam. Jadi ini tergolong awet ya untuk rata-rata TWS pada umumnya yang biasanya hanya 5 jam. Kemudian kita masuk ke hal yang paling inti dalam memilih sebuah TWS, yaitu sound quality. Saya mendengarkan 2 lagu. Yang pertama adalah Run Jadi Gila. Di lagu ini memang bass headnya kerasa banget, namun bass headnya bukan yang boomy ya, bukan yang gaung ya. Jadi ini tidak sakit di kuping.
dan separasi antara vokal dan musiknya cukup balance. Untuk fitur ANC-nya atau Environment Noise Cancellation-nya ini cukup bagus banget. Jadi saya tidak merasakan suara dari luar masuk dan mengganggu proses mendengarkan musik saya. Kemudian lagu kedua yang saya selalu masukkan daftar list ketika mengetes sebuah TWS adalah Hotel California. Di lagu ini memang kesan bass head-nya masih tinggi sehingga bagian vokalnya agak sedikit tenggelam. Menurut selera saya seperti itu. Namun untuk masalah clarity-nya ini tidak dikorbankan sama sekali. Nice apresiasinya, meskipun memang kalau kalian melihat dari review awal tadi, ini memang bass oriented banget ya TWS Hi-Tune X5 ini. Untuk nada mid dan low-nya ini tidak ada problem sama sekali. Mungkin untuk high frequency Hi-Tune X5 ini bukan yang terbaik di kelasnya. Namun secara overall dari apa yang ditawarkan, menurut saya Hi-Tune X5 ini cukup worth it karena harganya sekarang turun ya, pernah di harga 800.000, tetapi setelah saya mengecek di Lazada harga terakhirnya 600.000. Dengan apa yang saya sebutkan tadi, dengan fitur Qualcomm aptX, Bluetooth 5.2, low latency dengan mode gaming mode-nya, dan yang paling penting menurut saya adalah cara connecting-nya yang sangat seamless. Mungkin Hi-Tune X5 ini bisa menjadi pertimbangan kalian pada saat memilih TWS. Bagi kalian yang tertarik, link pembelinya saya taruh di deskripsi dan promonya kalian cek saja di deskripsi di bawah. Sampai ketemu di review selanjutnya. Peace out. Halo guys, ini adalah sampel dari audio di Hi-Tune X5. Pada saat saya recording, saya menggunakan touch sensitivitasnya ini dan langsung terrecord ya. Dan saya rasa ini cukup untuk Zoom meeting. Bagaimana dengan tes audio quality-nya? Apakah ini cukup, kurang, atau bahkan lebih dari cukup? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Saya stop melalui ini ya.